Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. RRI sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di sesi wawancara dan masih bersama saya Agung Sene, penyiar Anda. Pendengar, kami hadirkan informasi berikut di sesi wawancara kali ini terkait Pemkab Manggarai Barat batalkan perdes terkait pungutan kepada wisatawan. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon Pius Baut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Pius. Selamat pagi Bung Sene dan pendengar RRI Labuan Bajo. Baik, Pak Pius bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik, sehat adanya. Puji Tuhan. Pak, ini kita dapat informasi terkait pembatalan perdes untuk tuntutan ke pungutan wisatawan, Pak ya. Ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, latar belakang munculnya perdes yang mengatur pungutan kepada wisatawan ini seperti apa Pak Pius? Mbak, ya baik. Sejak tempo hari ada informasi tentang pungutan ini, Iya. kami mencoba minta klarifikasi dari kepala desa ya. Dan kepala desa sudah bertemu kami di dinas dan membawa serta perdes tersebut ya. Begitu. Lalu setelah kami mencermati ya, perdes itu memang tidak memenuhi syarat ya Iya. sebagai sebuah produk hukum di desa ya, dari teknis penyusunan perdesnya ya. Oke, baik. Begitu. Itu kemudian di sisi lain memang pungutan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya. Jadi seperti retribusi daerah ya itu kan sudah dicabut beberapa tahun lalu karena itu bertentangan dengan undang-undang tersebut. Iya. Sehingga dengan sendirinya juga perdes yang mengatur pungutan terhadap pungutan kepada wisatawan untuk objek wisata alam ya di dalam Taman Nasional Komodo dengan sendirinya itu dibatalkan. Begitu. Oke, Pak Pius, ini kalau boleh tahu ini sejak kapan sebenarnya perdes ini berlaku dan di wilayah mana saja yang terdampak langsung oleh kebijakan ini pada saat itu, Pak Pius? Iya, ini sudah berlaku, saya lupa persis ya, tapi sudah cukup lama ya peraturan desa ini dibuat. Itu sebenarnya ya sebutan perdes, tapi isinya sebenarnya bukan perdes itu. Oh Karena begitu. begini, sebuah peraturan desa itu harus memenuhi syarat-syarat mulai dari konsideran, pertimbangan dasar hukum itu dibuat, ya kan? Iya. Kemudian undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang, PP, permen dan seterusnya itu menjadi konsiderasi, menjadi pertimbangan menyusun sebuah produk hukum di desa. Dan itu tidak dimiliki di perdes itu, tidak ada ya. Kemudian dalam mengatur soal pungutan itu jelas juga apa nama pungutannya, bagaimana mekanisme memungutnya, kemudian itu di-store kemana, itu semua sama sekali tidak ada ya. Jadi yang kami lihat di dokumen yang mereka miliki itu hanya mengatur tarif wisatawan ya, sekian ribu, 20.000 atau berapa lah. Seperti itu Pak Bung Sene. Oke, baik. Berarti bisa dibilang ini ketika dicabutnya perdes yang memang sebenarnya ini bukan perdes, Pak Pius, begitu ya? Ya betul, tidak memenuhi syarat sebuah produk hukum ya. Oke, baik. Dan ini kalau bisa dibilang apakah ada kajian atau evaluasi resmi yang dilakukan sebelum pembatalan ini diputuskan pada saat itu, Pak Pius? Iya, jadi kami koordinasi dengan kami dalam dinas sendiri
karena ada bidang yang menangani perdes, Ya, mencermatinya, kemudian kita melihat referensi penyusunan perdes, ya ya, ya, itu jelas itu dibatalkan. Dibatalkan. Namun ya, sisi lain kami mendorong desa untuk mengoptimalkan potensi-potensi di desa, ya kan? ya, ya, Kemudian mendorong supaya potensi-potensi itu dikelola dengan baik, dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemudian akan menjadi pendapatan asli desa (BA Desa), ya. Itu sehingga untuk di Desa Komodo ini kami melihat masih ada potensi lain selain itu, ya. Selain alam, itu masih ada budaya. ya, 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 Karena kami juga memiliki data bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Kampung Komodo itu cukup signifikan, kan? Dan wisatawan itu kan mau menyaksikan atau melihat aktivitas masyarakat, ya, ya, oke? Sehingga kami mendorong itu dijadikan daya tarik, ya, wisata budaya. Wisata budaya. Jadi sudah bukan wisata alam, kan wisata alam bertentangan dengan undang-undang. Yang memungkinkan adalah mereka bisa mengemas dengan baik, ya, potensi wisata budaya di Kampung Komodo itu bisa dijadikan pendapatan asli desa. Dan mereka sudah tindak lanjuti itu, ya, mereka sudah bahas bersama BPD, ya, ya. untuk itu nanti dijadikan potensi untuk masuk ke pendapatan asli desa. Seperti itu, Bung Sene. Oke, ini Pak Pius, bagaimana respon pelaku pariwisata pada saat terhadap pembatalan ini di desa tersebut, Pak Pius? Ya, saya belum mendapatkan informasi terkait itu, ya. Iya. Tapi yang saya tahu dan dapat informasi bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa cukup signifikan wisatawan yang ke Kampung Komodo, ya. Iya. Sehingga kalau misalnya gara-gara perpres ini wisatawan tidak ada yang ke Komodo, kan rugi juga buat masyarakat. Betul. Karena masyarakat bisa menikmati pariwisata ini, ya, dengan tidak bertentangan undang-undang, iya sepakat. Tetapi masyarakat juga bisa, ya, bisa menikmati pariwisata ini dengan cara lain, ya, dengan tidak bertentangan undang-undang, yaitu mereka bisa mengembangkan ekonomi kreatif, mereka bisa melakukan atraksi-atraksi budaya di Kampung Komodo, ya. Iya, Dan iya. itu karena itu potensial, sehingga kami mendorong ke situ supaya wisatawan tetap ke Kampung Komodo, tetapi mereka tidak membayar yang namanya retribusi alam, ya, karena itu kawasan taman nasional, ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, Pak Pius, ini akan menjadi pertanyaan terakhir juga Pak Pius ya. Apa harapan Pemkab Manggarai Barat terhadap perkembangan pariwisata di Labuan Bajo pasca pembatalan Perdes ini tersebut, Pak Pius? Ya, jadi seperti sampaikan tadi bahwa tujuan pembangunan ini kan supaya masyarakat sejahtera. Iya. Apalagi bicara Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Nah, di situ butuh partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan, kemudian masyarakat juga harus menikmati keuntungannya. Oke? Sehingga yang kami lihat bahwa untuk di Desa Komodo, termasuk desa-desa lain ya di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, sangat bisa untuk mengembangkan potensi yang ada selain objek wisata alam, ya. Sangat bisa, sehingga kami sudah sampaikan ke pemerintah desa untuk tetap dikembangkan potensi-potensi lain di desa-desa tersebut, termasuk di Desa Komodo, sehingga harapannya masyarakat wisatawan tetap mengunjungi Kampung Komodo, tetapi dengan mengacu kepada regulasi, maka desa
bisa mengemas potensi yang ada untuk dijadikan pendapatan asli desa dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, hasil-hasil kerajinan tangan, hasil-hasil kuliner itu masih bisa dikemas dengan baik, dijadikan sebuah daya tarik sehingga masyarakat bisa menikmati pariwisata ini. Seperti itu. Oke, baik Pak Pius, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan untuk wawancara di RRI Labuan Bajo Pak Pius ya. Mudah-mudahan segala yang direncanakan, yang dirancang ke depannya bisa membawa Labuan Bajo bisa lebih baik lagi ke depan Pak Pius. Amin, ya semoga saja ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pius, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.